Halo semua, selamat datang di tutorial kuis menggunakan platform Kahoot dan menjelaskan fitur-fitur Kahoot. Perkenalkan, ini adalah Kahoot, platform luar biasa yang bisa mengubah materi pelajaran yang membosankan menjadi kuis kompetisi yang sangat seru. Di video ini, saya, Wahyu Rahmah Ardiani, akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, kita masuk ke Chrome, ketik kahoot.com. Jika tidak punya akun, maka pencet mulai gratis. Kita login sebagai guru sekolah, bisa menggunakan Google, Microsoft, Apple, atau Weaver. Lanjutkan dengan SSO atau bisa menggunakan email. Kita menggunakan guru karena bisa 40 player. Jika tidak akun teacher, hanya bisa menggunakan 10 player. Karena sudah punya akun, berarti kita masuk ke login. Nah, yang pertama ada notifikasi. Di sini nanti akan muncul notifikasi dari Kahoot. Terus yang ada pengaturan. Nah, pengaturan di sini untuk melihat profil kita. Yang pertama ada change language. Nah, change language ini nanti berisi edit profile, privasi, ubah kecanji, dan tagihan. Nah, itu adalah tampilannya. Itu nama pengguna. Terus privasi, berisi privasi kita. Terus ketika ingin mengubah kata sandi, pencet itu. Terus tagihan. Tagihan ini berisi tagihan-tagihan jika kita berlangganan di Kahoot. Selanjutnya ada beranda atau home. Ini adalah halaman utama yang muncul saat kalian masuk di Kahoot. Di sini terdapat ringkasan-ringkasan aktivitas terbaru dari apa yang kalian lakukan. Nah, ini adalah tampilan dari beranda atau home. Lalu ada pembelajaran Anda atau your learning. Nah, fitur ini biasanya ditujukan bagi siswa atau peserta. Di bagian ini kalian bisa melihat tugas kuis yang sudah berjalan. Nah, ini hanya untuk akun siswa. Jika akun guru tidak ada seperti ini. Nah, ada tugas wajib yang berisi tugas-tugas wajib kalian selesai, tugas yang sudah selesai, dan kadaluarsa tugas yang sudah melewati masa. Selanjutnya ada jelajahi atau discover. Nah, ini adalah pusat pencarian Kahoot. Kalian bisa mencari jutaan kuis yang telah dibuat oleh pengguna lain di seluruh dunia. Dan kalian juga bisa mencari berdasarkan subjek yang kalian inginkan. Misalnya ada subjek sains, matematika, bahasa, STM, geografi, atau yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada pustaka atau library. Nah, di sini adalah tempat penyimpanan pribadi kalian. Jadi semua kuis yang pernah kalian buat itu akan muncul di sini. Draft-draft yang telah dibuat juga muncul di sini. Favorit, ya, kuis-kuis yang difavoritkan juga akan muncul di sebelah sini. Selanjutnya ada cerita yang itu akan muncul cerita-cerita yang telah kalian buat di sini. Terus ada kursus, itu muncul kursus-kursus yang telah kalian buat di sini. Konten yang dibeli berisi konten-konten yang sudah kalian beli atau sudah kalian berlangganan di Kahoot. Selanjutnya ada laporan atau reports. Nah, fitur ini adalah fitur analisis data setelah permainan selesai. Kalian bisa melihat statistik detail mengenai siapa yang menang, pertanyaan mana yang paling sulit bagi peserta, dan skor rata-rata. Fitur ini sangat berguna bagi guru untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Selanjutnya ada grup. Nah, ini adalah fitur kolaborasi yang memungkinkan kalian berbagi Kahoot dengan anggota tim, rekan kerja, atau sesama guru dalam satu wadah tertutup tanpa harus mengirim tautan satu persatu. Selanjutnya ada pembelajaran bahasa atau language learning. Nah, ini adalah modul khusus yang dirancang untuk penguasaan kosakata dan tata bahasa. Nah, di sini banyak sekali bahasa yang bisa kalian pelajari. Itu adalah macam-macam bahasa yang bisa kalian pelajari di Kahoot. Selanjutnya ada marketplace. Marketplace adalah toko digital di dalam Kahoot di mana kreator konten profesional, guru ahli, dan organisasi besar menjual kuis atau kursus premium mereka. Kalian bisa membeli konten berkualitas tinggi yang sudah terakurasi secara profesional di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh kuis premium yang bisa kalian buat untuk langganan.
Selanjutnya ada akses pas, yaitu layanan berlangganan yang memberikan akses tanpa batas ke ribuan premium siap pakai dari berbagai kategori. Nah, di sini ketika berlangganan tidak perlu membeli kuis satu persatu lagi di marketplace karena sudah termasuk paket langganan akses pas. Nah, itu adalah nominal langganan akses pas. Selanjutnya ada Kahootopia, yaitu fitur terbaru yang lebih mengarah ke pengalaman game-based learning atau semacam dunia di mana pengguna dapat belajar melalui permainan yang lebih kompleks. Kahootopia kita bisa menambahkan pulau kelas. Ketika menambahkan pulau kelas akan muncul seperti ini. Kita disuruh mengedit nama kelas dan level kelas lalu simpan. Ketika sudah disimpan maka nanti contoh tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita bisa mengedit ucapan-ucapannya di pencapaian. Selanjutnya ada fitur kanal. Fitur ini adalah ruang khusus yang berfungsi sebagai wadah berlangganan untuk konten edukasi yang dikurasi secara mendalam. Itu adalah tampilan dari kanal. Sekarang kita akan masuk ke tutorial membuat kuis. Yang pertama kita pencet buat. Yang warna biru itu kita pencet buat. Nah, ada Kahoot, cerita, dan kursus. Karena kita membuat kuis, jadi kita pencet yang Kahoot. Ada fitur PDF ke Kahoot yang ada bintangnya itu berarti premium. Import slide premium. Nah, ada pembuat Kahoot menggunakan AI. Nah, itu bisa menggunakan AI atau bisa dengan template. Karena kita akan buat kuis, kita menggunakan halaman kosong saja, kanvas kosong. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kita bisa memasukkan judul Kahoot-nya. Kita pencet judul Kahoot. Masukkan judulnya sesuai yang kalian inginkan dan deskripsinya. Setelah itu, kalian juga bisa pribadi atau publik. Di sini saya buat yang pribadi. Lalu kalian juga bisa menambahkan gambar sampul di sebelah sini. Plus, kalian pencet unggah media jika ingin mengunggah dari media-media yang sudah kalian siapkan. Nah, itu saya pencet media itu, buka, mengunggah, dan ketika sudah sesuai kita pencet selesai. Selanjutnya kita pencet mulai tulis soal Anda, lalu kita tuliskan soal yang kita inginkan. Nah, di sini ada beberapa fitur yaitu bold, tegas atau itu untuk huruf tebal, miring untuk huruf miring, dan subscribe untuk matematika. Terus superscript itu juga untuk matematika, ada dialog simbol itu untuk matematika, dan editor persamaan matematika itu juga untuk matematika. Nah, kita tulis langsung menggunakan huruf tebal soalnya. Kalian juga bisa mengunggah file di sini. Misal mengunggah file, di sini bisa ada beberapa rekomendasi foto. Nah, di Getty Image kita mendapatkan satu gambar gratis, sedangkan di Unsplash itu mendapatkan beberapa gambar gratis tetapi harus berlangganan. Kita mengambil satu gambar gratis dari Getty Image saja. Sudah akan muncul tampilan seperti itu. Lalu kita mengisi jawaban-jawaban yang dibutuhkan. Jawaban yang pertama kita masih sama fiturnya seperti tadi, ada bold, ada miring, ada matematika. Kita isi semua dari yang segitiga sampai ke yang persegi. Nah, jika benar kita beri tanda centang kita pencet bulat di sebelahnya. Itu menandakan bahwa jawaban itu benar. Selanjutnya bisa menambahkan beberapa opsi jawaban lagi dengan menambahkan lebih banyak jawaban, tapi harus menggunakan premium jika ingin lebih dari 4. Selanjutnya di sebelah kanannya ada properti soal. Yang pertama ada jenis soal. Nah, di sini kita bisa memilih jenis soal apa saja yang bisa kita pakai. Nah, yang free atau gratis di sini hanya ada kuis dan benar atau salah atau true or false. Nah, ini bisa kalian pakai ketika semua fitur ini bisa dipakai ketika kalian sudah berlangganan. Terus ada batas waktu. Nah, batas waktu ini adalah untuk menentukan seberapa lama sih waktu soal ini dilakukan. Saya pilih 10 detik jika untuk soal yang mudah. Lalu ada
daftar poin. Nah, ada poin. Poin ini digunakan untuk menandakan. Poin ganda digunakan apabila soal yang kalian buat itu agak susah. Di sini saya memilih yang standar. Lalu ada opsi jawaban. Nah, opsi jawaban ini kalian bisa memilih pilihan tunggal atau ganda atau multiple choice, kan pilihan multiple. Nah, di sini saya menggunakan pilihan tunggal karena kita pakai yang free saja ya. Selanjutnya ada tema. Nah, ini adalah tema-tema yang bisa kalian gunakan untuk background dari kuis kalian. Nah, saya menggunakan background ini agar lebih berwarna. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihan background yang bisa kalian gunakan secara gratis dari Kahoot. Jika ingin menambahkan soal lagi, maka kita pencet di sebelah kiri yang ada tanda plus atau tambahkan, itu dipencet. Lalu akan muncul tampilan seperti itu yang memilih bahwa kita menggunakan kuis, menggunakan benar atau salah atau yang lain-lain. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti yang tadi yang awal. Setelah itu kita tetap ada format yang sama di soalnya. Kita tulis soalnya, lalu kita kasih jawabannya, pilih mana yang benar, centang salah satu. Kita bisa melihat tampilan nanti dengan pratinjau, pencet. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Itu akan menunjukkan ini adalah tampilan di layar penuh dan ada tampilan peserta di tampilan penyelenggara dan tampilan peserta. Jika sudah selesai, kalian bisa mencet simpan untuk menyimpan. Lalu akan muncul pilihan seperti luncurkan demo, selenggarakan live, dan bagikan. Yang pertama ada luncurkan demo. Nah, ini untuk contohnya ketika Kahoot itu sudah dimulai. Nah, ada pinnya, lalu kita mengisi pin di HP, misalkan menjadi peserta. Nah, jika selenggarakan live, nah akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke Kahootopia atau dunia. Nah, itu kita bisa memilih di situ. Kalau kita ada pengaturannya di situ, nah tampilan itu adalah untuk mengatur apakah di HP peserta itu muncul soalnya atau tidak. Nah, jika sudah, kita akan memencet selesai, lalu kuis akan siap digunakan oleh peserta didik.